Baik, pemirsa, kita akan sambung kembali diskusi kita. Ada pertanyaan tadi yang terjedah, Mbak. Memang sengaja dijedah. Oh iya. Pertanyaannya saya ulangi lagi, Ustaz. Saya juga bingung ini, mau nimbali Mbah, Ustadz, Kiai, ulama, Wali. wali. Wes, pokoknya beliau tuh gelarnya tumpuk-tumpuk. Iya. Kayak kasur spring bed. Saya ulangi lagi ini, Ustadz. Apakah tasawuf itu, ketika kita berbicara tentang tasawuf itu kan seakan-akan itu identik dengan pakaian yang compang-camping, kemudian tubuh yang tidak terurus, kurus, dan lain sebagainya, papa, miskin, dan lain sebagainya. Apakah memang harus seperti itu? Iya. Monggo. Iya, jadi tasawuf itu tidak mensyaratkan seperti itu. Bahkan definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad ya, ini cukup sederhana sekali. Orang yang bertasawuf itu adalah orang yang istiqomah dalam beragama, dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi lainnya dia harmoni berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kita mengacu pada definisi daripada Imam Al-Ghazali yang sederhana ini, maka kita sudah tidak lagi bicara tentang pakaian. Apakah tasawuf itu pakaiannya harus compang-camping, orangnya harus berada di masjid terus-menerus, di kamar terus-menerus, atau di gua. Tidak seperti itu. Dimanapun kita berada, seseorang bisa bertasawuf, karena kekuatan tasawuf itu yang paling ditonjolkan adalah kekuatan esensinya dalam beragama itu. Jadi usaha keras seseorang hamba, bagaimana dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa orang itu berusaha dengan keras tentang dirinya, bahwa dirinya adalah seorang hamba gitu loh. Sehingga dia berperilaku di dunia ini, berperilaku sebagaimana perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi ketika seseorang bertasawuf, boleh jadi orang itu berada di kantor, boleh jadi berada di sawah sebagai seorang petani, nelayan ketika di laut. Namun yang tidak boleh dilupakan, bagaimana seseorang itu ada usaha keras bahwa untuk senantiasa nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasawuf ini sebenarnya, jujur saja, tasawuf adalah cara mengobati segala penyakit, baik penyakit yang penyakit puncak, baik puncak keberhasilan, puncak kegagalan, puncak kelemahan, semuanya itu bisa disembuhkan lewat tasawuf. Mengapa kok bisa? Karena dia memposisikan agama itu dengan posisi yang benar gitu loh. Bahaya kalau orang beragama, taruhlah orang beragama misalnya, dia melakukan amaliyah lahir di satu sisi, tapi dia melupakan ibadah batin, misalnya tawakal misalnya. Coba bayangkan kalau orang tidak memiliki tawakal ketika dia jatuh, maka dia akan putus asa. Bahkan tidak hanya itu, boleh jadi dia akan melakukan tindakan destruktif. Mengapa? Karena dia nggak punya pegangan gitu loh. Oleng gitu ya. Oleng dia gitu loh. Ya, disinilah dibutuhkan. Jadi dalam kondisi puncak keberhasilan butuh tasawuf. Orang ketika berada di puncak kegagalan juga butuh tasawuf. Oke, Ustaz. Terus menanggapi hal tersebut, apakah di dunia modern ini itu kita itu masih butuh nggak sih dengan tasawuf gitu? Karena kan di dunia modern itu kan yang dikejar adalah sesuatu yang bisa diterima oleh khalayak misalnya, dan sesuatu yang memiliki proses yang instan. Mungkin seperti itu. Monggo. Iya. Jadi di zaman modern seperti saat ini, di dunia maya seperti ini, diakui atau tidak, seluruh informasi itu berseliweran di dalam pikiran kita, mata, telinga kita, bahkan hati kita. Artinya kalau orang tidak bisa memfilter dirinya sendiri, maka orang akan
akan melakukan kegiatan agama menjadi kegiatan yang sifatnya hanya rutinitas saja. Untuk itu orang harus sadar, orang harus tahu bahwa melakukan ibadah-ibadah batin ini sama hukumnya, sama wajibnya sebagaimana orang melakukan puasa, orang melakukan ibadah haji, orang melakukan ibadah sholat misalnya. Karena apa? Seluruh perilaku manusia itu penggeraknya atau rajanya adalah hati. Jadi saya ulangi lagi, seluruh perilaku kita itu sebenarnya yang menggerakkan adalah hati. Bukan otak ini, bukan otak. Otak itu di bawahnya hati. Di bawahnya hati ya levelnya. Jadi hati inilah sebagai rajanya. Hati inilah sebagai rajanya. Untuk itu Rasulullah sampaikan ketika hati seseorang itu fasid, maka akan menjadi fasid perilaku orang itu. Meskipun orang lain mungkin menganggap bagus, orang bisa saja menipu orang lain maksudnya, meskipun dia tidak bisa menipu dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang memiliki hati yang bagus, maka akan menjadi baguslah perilaku orang itu. Apa yang dimaksud itu tentu hati atau qalb ini. Itu dalam bahasa kita sering mendengar ungkapan hati itu begitu banyaknya. Ada bersih hati, ada sakit hati, ada panas hati, ada besar hati, ada kecil hati, ada hati-hati yang kaitannya dengan hati itu begitu luar biasa. Ada yang mengatakan luas hati. Oke, jadi dari apa yang jenengan jelaskan, apakah bisa disimpulkan bahwasanya memang tasawuf itu selalu dibutuhkan di setiap era dan zaman? Oh iya, jadi dulu tasawuf itu pernah dituding sebagai bentuk kemunduran Islam. Kenapa? Karena seakan-akan pada saat itu seakan-akan orang yang bertasawuf itu dianggap bisa menjadi mundur gitu. Nah sekarang pertanyaannya kita balik, kemakmuran yang tidak diiringi, tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahaya gitu loh. Bahaya sekali, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Segala penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, maka yang akan turun dari langit, keluar dari bumi adalah berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Artinya ketika seseorang sebagai pribadi atau sekelompok orang atau sebuah negara, ketika dia tidak memiliki dimensi hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat bahaya sekali. Coba bayangkan orang miskin, mohon maaf, siapa yang membedakan, taruhlah misalnya kayak orang miskin. Orang miskin menurut ahli tasawuf itu dibagi 3 misalnya. Ini mungkin ada tambahan ini ya. Ada dibagi menjadi 3. Ada orang miskin, dia butuh, untuk menutupi kebutuhan dia berani minta. Jadi kalau puasa begini kita bisa menyaksikan di rumah-rumah, di jalan, dia butuh, untuk menutupi kebutuhan dia berani minta. Ada orang miskin, jenis yang kedua, dia butuh, untuk menutupi kebutuhan dia nggak mau minta. Tapi kalau dikasih dia mau. Kayak kita ini mungkin ya. Jadi kita seseorang nggak punya, nggak pernah cerita kalau kita nggak punya. Kebutuhan kita apa nggak pernah cerita. Tapi ketika dikasih kita mau. Tapi kita nggak mau minta. Itu termasuk miskin? Iya. Karena mau menerima itu. Dan yang ketiga, ada orang miskin, dia butuh untuk menutupi kebutuhan dia nggak mau minta. Ketika dikasih, jadi orang-orang sufi ini mengatakan nggak mau dia. Dia mengatakan kepada orang yang memberi atau orang kaya itu, kalau Allah ingat terhadap orang-orang kaya karena dengan diberikan kekayaan itu, apa kemudian Allah lupa terhadap orang-orang miskin seperti saya? Nggak akan seperti itu. Makanya dia pede dengan dirinya sendiri. Nah yang ketiga ini kayaknya susah dicari. Nggak tahu niatnya di mana ini yang ketiga ini. Dia meyakini bahwa kalau Allah ngasih rezeki orang kaya, pasti Allah ngasih rezeki orang miskin. Kalau hari ini Tuhanku Allah, besok juga Allah.
Artinya kalau sekarang saya punya uang 1 juta, diminta orang kemudian dikasih misalnya, dia akan meyakini besok pasti Allah memberikan rezekinya. Tapi jangan, kalau nggak kuat, belum kuat apa namanya pondasinya, sampai nyoba mobilnya sampean Pak Ustadz gitu. Paling ini mobilnya boleh tak minta ini gitu. Kayak persahabatan di zaman Nabi misalnya, ada istilah yang kemudian disebut dengan ithar ya. Kalau dalam Al-Qur'annya wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Nabi itu mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya dirinya sendiri, walau kana khasasah, meskipun mereka butuh gitu. Akhlak ini sekarang kita bisa menyaksikan atau tidak? Ithar ini. Coba kaitan dengan masalah dunia. Bisa dicontohkan langsung Ustaz ini. Jadi gini, Contohnya dulu di zaman Rasulullah ada seorang tamu. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, siapa yang menjamin tamuku malam ini? Pada saat itu semua orang angkat tangan, termasuk orang yang paling miskin di antara sahabatnya Rasulullah. Itu juga angkat tangan. Orang itulah yang kemudian dipilih oleh Rasulullah. Begitu diajak di rumahnya, pura-pura lampunya mati, nasi satu piring yang sebenarnya jatah dirinya, kemudian istri dan anaknya, semuanya diberikan kepada sang tamu. Masya Allah. Sampai turun ayat Al-Quran wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi Rasulullah mengabarkan Allah takjub terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, ini akhlak di generasi awal. Apa kemudian saat ini coba kita bisa menyaksikan orang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain. Dan ini orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu perilakunya diantaranya seperti itu gitu. Jadi kalau ada 2 orang bersahabat, Mas, saya dengan sampean bersahabat, saya menaruh baju saya di gantungan, kita satu kamar misalnya, kemudian sampean bertanya kepada saya, Mbah, aku gak ada duit ya, aku butuh duit ya, jikok yang gamis atau jikok yang baju, sampean jikok yang baju tuh. Kemudian aku ngomong, nek jikok ya aja akeh-akeh. Ngomong seperti itu, sampean kemudian ngomong kepada saya, berarti sampean nggak, Mbak Mansur, sampean nggak ngerti tentang arti persahabatan. Persahabatan itu nggak begitu itu. Kok malah sampean ngomong jangan banyak-banyak ngambil, berarti sampean lebih mementingkan kepentingan diri sampean sendiri. Ini nggak berlaku dulu itu gitu loh. Nah sekarang akhlak-akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah para sahabat ini bisa kita saksikan enggak pada saat ini? Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya, sehingga orang-orang sufi mengatakan harta itu meskipun sedikit tetap wajib dizakati, sama seperti harta 1 nisab. Mengapa prinsipnya seperti itu? Karena meskipun sedikit kan tetap ada kotorannya. Kalau kita bicara kotoran, bukan berarti yang banyak saja yang ada kotoran, yang sedikit juga berpeluang kotor. Makanya dia zakati. Itu dalam kacamata sufi. Dalam kacamata sufi. Loh, kayak begini kok mau ditentang? Apanya maksudnya? Betul. Sesuatu yang saya ingin memberikan logika begini, Mas. Kalau dalam Islam ada sebuah kesalahan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, gak ada agama, nilai-nilai ajaran yang lebih daripada nilai Islam. Kemudian ada pelaku Islam atau orang Islam atau Muslim melakukan sebuah kesalahan, misalnya ngebom misalnya, yang nggak ada alasan tertentu dia melakukan ngebom misalnya, kemudian pada banyak kematian misalnya. Apakah kemudian kita akan mengatakan karena pelakunya Islam jadi jelek? Tentu tidak. Makanya dikatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam itu kadang-kadang terhijab oleh pelaku Islam itu sendiri. Jadi kita harus bisa membedakan antara agama dengan pelaku agama. Kita harus bisa membedakan antara ketika ada sebuah kesalahan. Contoh ziarah kubur misalnya. Ketika ziarah kubur, misalnya zaman di awal Nabi dilarang kemudian dianjurkan karena akidahnya sudah kuat. Nah, ketika orang sekarang melarang, itu orang hanya menilai dari ada sekelompok oknum yang melakukan sebuah kesalahan, kemudian itu yang dibuat untuk menjustifikasi bahwa semuanya salah. Betul. Sama kayak itu, Mas, pemulung itu sajalah.
ada seorang pemulung. Tidak semua pemulung itu jahat, ada juga yang nggak seperti itu, gitu loh. Kalau kita ngomong kepada kelompok-kelompok tertentu, status sosialnya tinggi, misalnya di masyarakat, apakah itu jabatan tertentu, kita berani mengatakan oknum, karyawan tertentu oknum. Mengapa kita tidak berani mengatakan bahwa di pemulung itu ada oknum, gitu loh? Itu kita tidak adil, maksudnya seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Ustadz penjelasan dan penjabarannya yang sangat luar biasa ini. Pemirsa sekalian, tadi ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Di antaranya yang saya tangkap esensi dari tasawuf itu sendiri tidak lekang oleh waktu. Artinya tasawuf ini kebutuhan zaman. Dimanapun dan kapanpun kita selalu butuh dengan tasawuf. Karena sebagaimana yang disampaikan beliau tadi, ketika orang memiliki pegangan dalam bertasawuf, dia akan siap dalam posisi apa saja, baik dalam posisi sukses walaupun dalam posisi gagal atau gagal dengan keadaan yang sangat payah. Karena biasanya begini, Mbak, kadang orang ketika dia memang benar-benar sudah putus asa, sudah lunglai semuanya, tidak ada harapan apa-apa untuk berpegangan, maka tidak menutup kemungkinan dia akan menuju atau memiliki pemikiran untuk segera mengakhiri hidupnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Ya. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa sekalian, tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini.